Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Sudah siap untuk belajar? Baik, kita mulai ya. Tema 4, globalisasi. Subtema 1, globalisasi di sekitarku. Iya, teman-teman, tujuan pembelajaran ketiga dan keempat. Dengan menyimak, siswa mampu menulis informasi penting dari teks eksplanasi yang didengar dalam bentuk peta pikiran dengan sistematis. Dengan mengamati poster, siswa mampu menjelaskan dan melakukan kegiatan hemat listrik dengan mandiri. Setelah membaca teks, siswa mampu menulis informasi dalam bentuk tulisan dan visual penting dari teks eksplanasi yang dibaca dengan menggunakan kalimat efektif dengan benar. Setelah berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi keberagaman ekonomi masyarakat dan dampaknya bagi perekonomian bangsa dengan benar. Kita mulai ya teman-teman dari materi yang pertama. Ayo kita amati gambar berikut dan baca teks penjelasannya. Ini adalah bahan bakar. Kemudian ini ada pembangkit listrik. Kemudian di sini disalurkan ke penggerak atau penaik tegangan. Kemudian ke saluran transmisi. Berikutnya melalui saluran distribusi, akhirnya sampai ke pelanggan listrik atau ke rumah-rumah kita. Nah, kita baca teksnya bersama-sama ya teman-teman. Menyalurkan energi listrik. Bagaimana listrik sampai ke rumahmu? Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Listrik dapat dihasilkan dengan memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam, yaitu seperti aliran air sungai, panas bumi, aliran angin, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, kita lanjutkan ya. Setelah energi listrik dihasilkan di pusat pembangkit, energi listrik tersebut kemudian dinaikkan tegangannya oleh transformer penaik tegangan hingga 500 kV. Baru kemudian disalurkan ke berbagai tempat menggunakan sistem transmisi yang dinamakan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTEP, yang menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit. Setelah melalui SUTEP yang melintasi wilayah pegunungan atau hutan-hutan, energi listrik kemudian masuk ke gardu induk. Di gardu induk, energi listrik diturunkan tegangannya oleh transformator penurut tegangan menjadi tegangan menengah, yaitu 20 kV. Kemudian energi listrik disalurkan ke gardu-gardu distribusi dan diturunkan kembali tegangannya dalam gardu distribusi menjadi tegangan rendah, yaitu 220 volt. Tegangan sebesar ini sudah sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Akhirnya, energi listrik disalurkan ke rumah-rumah warga. Iya, seperti itu ya teman-teman perjalanan energi listrik sampai ke rumah kita. Dengan adanya listrik, kini masyarakat dapat mengakses informasi yang berasal dari berbagai belahan dunia. Tanpa listrik, tentunya hal tersebut tidak akan bisa terjadi. Lalu bagaimana dengan daerahmu? Apakah kamu telah merasakan manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari di rumah? Tentu saja bukan. Kita sangat membutuhkan listrik. Baik teman-teman, kita jawab pertanyaan berikut berdasarkan teks. Halaman 25-26 muatan IPA. Nomor 1, apa saja jenis sumber daya alam yang bisa digunakan untuk membangkitkan energi listrik? Nomor 2, apa fungsi SUTEP pada sistem transmisi energi listrik? Iya, baik, kita lanjutkan ya teman-teman. Nomor 3, mengapa energi listrik dari pusat pembangkit listrik perlu dinaikkan lalu diturunkan tegangannya sebelum disalurkan ke rumah-rumah? Nomor 4, bagaimana sistem transmisi tersebut memiliki peran penting di era globalisasi sekarang ini? Jelaskan dengan singkat. Baik teman-teman, selanjutnya adalah berdasarkan hasil diskusi, tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf dari teks tersebut pada diagram berikut ini. Halaman 26, muatan bahasa Indonesia. Paragraf pertama, topik masalahnya apa? Paragraf kedua, deret penjelasnya apa saja. Kemudian paragraf ketiga, kesimpulan dan pesan pendapat pribadi penulis. Silahkan dikerjakan. Nah teman-teman, kamu telah memahami proses menyalurkan energi listrik dengan sistem transmisinya. Komponen utama pada proses penyaluran energi listrik adalah sistem transmisi, sistem distribusi, serta transformator penaik dan penurun tegangan.
Iya teman-teman, kita lanjutkan ke pelajaran berikutnya. Siapakah penemu sistem transmisi tersebut? Siapa ini ya teman-teman? Nikola Tesla, seorang berkebangsaan Yugoslavia, adalah penemu sistem pembangkit dan transmisi listrik pada tahun 1895. Sejak kecil, Nikola memiliki rasa ingin tahu yang besar tentang berbagai hal. Ia sangat menyukai matematika dan fisika. Ia pernah bekerja sama dengan Thomas Alva Edison dan merancang 24 jenis dinamo. Setelah Michael Faraday menemukan energi listrik, Nikola mengembangkan penemuan tersebut dengan membangun pembangkit listrik tenaga air atau PLTA pertama di dunia. PLTA tersebut memanfaatkan air terjun Niagara di Amerika. Maka sejak saat itu listrik pun menerangi dunia hingga sekarang. Nah teman-teman, jadi di kita pun banyak PLTA ya. Sekarang tuliskan dengan runtut tentang proses menyalurkan energi listrik dari pembangkit mikrohidro hingga sampai ke rumah-rumah warga di lingkungan tempat tinggalmu. Perhatikan penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif pada tulisanmu. Halaman 27 Bahasa Indonesia. Silahkan dikerjakan. Baik teman-teman, kita lanjutkan ya. Kita akan baca teks berikut ini. Globalisasi, dunia tanpa batas. Globalisasi, sebuah kata yang sering kita dengar dalam berbagai topik percakapan. Sebuah kata yang sering kita baca di surat kabar atau majalah. Apa arti globalisasi? Globalisasi dapat dimaknai sebagai sebuah proses mendunia. Seluruh bangsa dan negara di muka bumi ini semakin terhubung satu dengan yang lain. Seakan tidak terpisah lagi oleh batas wilayahnya. Era globalisasi ini seakan dunia tanpa batas. Iya, seperti itu ya teman-teman makna dari globalisasi. Kita dapat dengan mudah menemukan berbagai produk dari Jepang, Korea, Cina, Amerika, Jerman, dan berbagai negara lainnya. Begitupun produk Indonesia juga bisa ditemukan di banyak negara. Kita juga dengan mudah menyaksikan siaran langsung dari berbagai belahan dunia melalui tayangan televisi. Kita pun merasakan betapa mudahnya berkomunikasi dengan sahabat dan keluarga. Kita bisa menelepon atau mengirim email kepada teman-teman kita yang jauh. Kita merasakan seolah-olah tidak ada lagi batasan satu tempat dengan tempat lain di era globalisasi ini. Ya, itu yang kita rasakan ya, teman-teman. Baik, sekarang diskusikan dalam kelompok untuk menjawab pertanyaan berikut. Halaman 30, materi bahasa Indonesia. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan ungkapan dunia tanpa batas pada bacaan di atas? Jelaskan ya. Nomor 2, apa yang dimaksud dengan globalisasi? Berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjutkan ya teman-teman. Nomor berikutnya. Nomor 3, apa pengaruh globalisasi yang kamu rasakan saat ini? Nomor 4, gambarkan secara visual bahwa globalisasi membuat dunia tanpa batas. Buat gambarnya ya teman-teman. Silahkan dikerjakan. Mudah bukan? Baik teman-teman. Kita lanjutkan ya. Di era globalisasi ini banyak sekali barang-barang dari dalam dan luar negeri yang bisa kita temui. Masyarakat bisa memilih barang-barang sesuai dengan keperluannya dan tingkat ekonominya. Tingkat ekonomi yang berbeda bisa disebut keberagaman ekonomi. Sekarang amatilah di lingkunganmu, ceritakan keberagaman ekonomi yang ada di sekitarmu. Halaman 31, muatan PPKN. Silahkan dikerjakan. Kita lanjutkan kembali ya. Nah, sekarang diskusikan lagi dalam kelompokmu. Halaman 32 sampai 33, muatan PPKN. Mengapa ekonomi setiap orang beragam? Apa saja yang mempengaruhi keberagaman tersebut? Iya, kemudian teman-teman, sikap apa yang harus kita kembangkan melihat keberagaman ini? Ceritakan tentang kondisi ekonomi keluargamu. Tulislah rencana-rencana yang akan kamu lakukan untuk menghadapi era globalisasi ini. Di sini ceritamu ya, teman-teman. Silahkan dikerjakan. Baik, teman-teman. Selesai sudah pembelajaran hari ini. Selamat belajar, jaga konsentrasi, dan tetap fokus. Utamakan sehat. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.